Inilah 8 bukti kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan dari orang-orang yang tidak seiman tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari yang hanya sekedar bertanya, ingin tahu, hingga melecehkan, semua bercampur aduk. Pertanyaan mereka disengaja untuk menjatuhkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Apakah kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, atau hanya mitos belaka, seperti yang diklaim banyak orang yang berbeda iman, termasuk para ateis? Sementara tidak ada yang menyaksikan saat kebangkitan yang sebenarnya. Dan pendapat banyak orang yang bersumpah, bahwa mereka melihat Kristus yang bangkit setelah kematiannya dan hidupnya, kesaksian mereka tidak pernah sama. Tapi penemuan-penemuan arkeologis terus bertambah, hasilnya mendukung keakuratan sejarah Alkitab. Kita tahu bahwa Injil dan kitab kisah para rasul adalah catatan saksi mata tentang kehidupan dan kematian Yesus yang ditulis secara akurat oleh para saksi. Saksi di sini adalah para rasul, para murid dan pengikut lainnya yang hidup bersama, melihat dan menyentuh secara langsung. Bukti non-Alkitab tentang keberadaan Yesus juga ada. Ini berasal dari tulisan-tulisan Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Lucian dari Samosata, dan Sanhedrin Yahudi. Mereka para penulis sejarah yang non-Kristen, hidup pada waktu berbeda, tapi jarak sangat dekat dengan zaman Yesus. 8 bukti kebangkitan berikut ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah nyata. Semua ini membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu memang bangkit dari kematian. Deklarasi kita semacam harus membuat kita semakin percaya diri, tapi akan membuat orang lain yang tidak mengimani menjadi tidak senang. Oleh karena serangan-serangan untuk menjatuhkan iman kita pasti bertambah banyak. Sebagai umat Kristen, khususnya kita orang Katolik, bersatulah dalam iman dan kekuatan gereja, karena kebenaran bukan karena menang dalam berargumen, tapi menang dalam bukti dan kesaksian. Dan marilah kita lihat bukti-bukti berikut ini. Bukti kebangkitan yang pertama, makam Yesus yang kosong. Setelah penyaliban Kristus, Dia dikuburkan di makam orang-orang kaya. Makam itu disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Ketika Kristus bangkit, terjadi gempa bumi besar, seorang malaikat muncul dan menggulingkan batu penutup kuburan itu, dan para tentara penjaga melarikan diri. Kristus sudah tidak ada di dalam kubur, tetapi pakaiannya tergeletak di tanah, berdasarkan kesaksian para rasul dalam Injil, Matius 28, ayat 1-10, Markus 16, ayat 1-8, Lukas 24, ayat 1-8, Yohanes 20, ayat 1-18. Meski banyak penyangkalan dan penolakan dari mereka yang berbeda keyakinan atau agama bukan Kristen, bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Tapi bagi kami bukan ucapan dan tuduhan atau rencana licik, yang harus kami percaya, tapi bukti teologis yang selaras dengan bukti sejarah. Tuduhan semacam ini sudah ada sejak hari kebangkitan Yesus, jadi bagi kami orang Kristen Katolik, menghadapi hal ini sudah biasa. Dan inilah salah satu bukti mula-mula, dari persekongkolan jahat dan rencana penyangkalan yang dicatat di Injil Matius. Dalam Matius 28, ayat 11-15, ada referensi yang dibuat untuk upaya orang-orang Yahudi untuk menyangkal kekristenan, dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus sendirilah yang mencuri jasadnya. Ini penting karena menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak menyangkal kubur kosong itu. Sebaliknya, teori tubuh curian, mereka mengakui kebenaran signifikan bahwa makam itu sebenarnya kosong. Toledo Jesu, kompilasi tulisan-tulisan Yahudi awal, adalah sumber lain yang mengakui hal ini. Ia mengakui bahwa makam itu kosong, dan mencoba menjelaskannya. Selanjutnya,
Kita memiliki catatan perdebatan abad kedua antara seorang Kristen dan seorang Yahudi, di mana referensi dibuat pada fakta bahwa orang Yahudi mengklaim mayat itu dicuri. Yang pasti bisa kita simpulkan secara kuat, bahwa orang-orang Yahudi pun mengakui bahwa kuburan Yesus kosong, meskipun dengan berbagai alasan untuk menyangkalnya. Kubur yang kosong adalah salah satu merupakan bukti terkuat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dua teori utama telah dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya, yaitu adanya orang mencuri tubuh Yesus, atau para wanita dan murid-murid Yesus pergi ke kubur yang salah. Orang Yahudi dan Romawi tidak memiliki motif untuk mencuri mayat. Para rasul Kristus terlalu pengecut untuk menghadapi dan harus mengalahkan pengawal Romawi. Para wanita yang menemukan kubur itu kosong sebelumnya telah menyaksikan Yesus dibaringkan, mereka tahu di mana makam yang benar. Meskipun ada kelicikan para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Bahkan jika mereka pergi ke kubur yang salah, Sanhedrin atau Dewan Pengadilan Agama Yahudi dapat menemukan tubuh dari kubur, dan bisa membungkam mereka, untuk menghentikan cerita kebangkitan. Kain kafan di kuburan Yesus dibiarkan terlipat rapi di dalamnya, hampir tidak terlihat seperti tindakan perampok kuburan yang terburu-buru. Bukti sejarah menunjukkan bahwa, kuburan itu kosong, kain kafan ditinggalkan dengan rapi. Batu yang menutupi makam itu tergulingkan, jasad Yesus tidak pernah ditemukan, kuburan itu dijaga oleh tentara Romawi. Dan tidak seorang pun pernah mengaku telah mencuri jenazah itu. Keberadaan kain kafan itu penting. Rempah-rempah yang dilekatkan pada kain itulah yang memiliki nilai cukup tinggi. Siapapun yang memindahkan jenazah untuk keuntungan atau kejahatan, akan mengambil jenazah yang dibungkus itu, tidak akan membiarkan rempah-rempah yang berharga tersebut. Bahkan penempatan kain kafan, juga seperti penempatan batu, sangat sesuai dengan kebangkitan sebagai penyebabnya, bukan dengan tindakan yang dengan mudah dilakukan manusia. Apa yang dikatakan malaikat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, sangat sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Bukti kebangkitan yang kedua. Saksi mata para wanita suci. Bukti kebangkitan Yesus, yang cukup kuat tercatat di Injil Yohanes 20, ayat 1, sebagai berikut ini. Batu besar penutup kuburan telah terguling, dan kuburan dalam kondisi kosong, tidak terdapat jasad Yesus. Rasul Yohanes melaporkan, bahwa Maria Magdalena datang pagi-pagi sekali ke makam, dan melihat batu telah diangkat dari pintu kubur. Batu yang dimaksud adalah batu besar dan bundar, yang ditempatkan di sebuah alur di depan makam, untuk mengamankannya dari para perampok makam. Diperlukan beberapa orang kuat untuk menggulingkan batu besar itu, jika ingin membuka makam. Saksi mata perempuan-perempuan suci tersebut, merupakan bukti lebih lanjut bahwa Injil merupakan catatan sejarah yang akurat. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Jika catatan itu dibuat-buat, tidak ada penulis kuno yang akan menggunakan perempuan sebagai saksi kebangkitan Kristus. Yesus menampakkan diri pertama kali adalah kepada Maria Magdalena. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Markus 16, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling, dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Penampakan berikut, setelahnya,
Setelah mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan tentang kebangkitan Yesus, wanita-wanita itu pun meninggalkan kubur dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Matius 28, ayat 9-10. Perempuan adalah warga negara kelas 2 pada zaman Alkitab. Kesaksian mereka bahkan tidak diizinkan di pengadilan. Namun, Alkitab mengatakan bahwa Kristus yang bangkit pertama kali, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan Maria lainnya. Bahkan para rasul tidak percaya kepada Maria, ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa makam itu kosong. Yesus memilih secara khusus kepada perempuan-perempuan ini, mereka sebagai saksi mata pertama kebangkitannya. Para penulis Injil laki-laki tidak punya pilihan, selain melaporkan tindakan yang dianggap memalukan ini sebagai anugerah Allah, karena memang begitulah kejadiannya. Bukti kebangkitan yang ketiga, keberanian para rasul Yesus, yang akhirnya muncul. Setelah penyaliban, rasul-rasul Yesus bersembunyi di balik pintu yang terkunci, mereka takut akan dieksekusi selanjutnya. Tetapi ada sesuatu yang mengubah mereka, dari pengecut menjadi pengkhotbah yang berani. Kita semua mengerti karakter manusia, dan tahu bahwa orang tidak banyak berubah tanpa suatu pemicu, yang berpengaruh besar. Pengaruh itu adalah melihat guru mereka, bagaimana Yesus bangkit, seperti yang telah dinubuatkan. Nyata bangkit secara jasmani dari sebuah kematian. Kristus menampakkan diri kepada mereka di ruangan yang terkunci, di tepi Danau Galilea, dan di Bukit Zaitun. Setelah melihat Yesus hidup, Petrus dan yang lainnya meninggalkan ruangan yang terkunci, dan memberitakan Kristus yang bangkit, tanpa ada rasa takut apa yang akan terjadi nantinya pada diri mereka. Percaya diri mereka muncul, semangat mereka berkobar kembali. Dan mereka semua akhirnya bangkit berdiri, pergi untuk menyampaikan berita gembira, ke seluruh penjuru bumi, tanpa ada rasa takut lagi. Pada kenyataannya 11 dari 12 orang rasul, mereka gugur sebagai martir. Mereka berhenti bersembunyi, karena mereka akhirnya tahu kebenaran. Mereka akhirnya mengerti, bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan itu benar adanya. Bukti kebangkitan yang keempat. Perubahan hidup Yakobus dan orang lain. Hidup yang berubah adalah bukti lain dari kebangkitan. Yakobus, saudara laki-laki Yesus, secara terbuka skeptis bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi sesudah kenyataan ini, Yakobus kemudian menjadi pemimpin gereja Yerusalem yang berani, bahkan di akhir hidupnya dia mati dirajam, karena imannya. Mengapa Alkitab harus mengatakan, bahwa Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya? Betapa mengejutkan, bila mana kita melihat saudara kita sendiri, hidup kembali, setelah kita tahu bahwa dia sudah mati. Pada akhirnya Yakobus dan para rasul lainnya, menjadi pembawa misi yang luar biasa, setelah mereka melihat dan menyentuh Kristus yang bangkit. Dengan saksi mata yang begitu bersemangat, gereja mula-mula pun meledak pertumbuhannya, kemudian menyebar dari Yerusalem ke barat, lalu ke Roma dan seterusnya hingga ke seluruh penjuru dunia. Kini sudah 2000 tahun lebih, kita melihat bahwa kesaksian itu, mampu merubah pandangan dunia, secara luar biasa. Bukti kebangkitan yang kelima. Banyaknya saksi mata. Sekelompok besar orang, yang terdiri dari lebih dari 500 orang saksi mata, melihat Yesus Kristus yang bangkit,
pada saat yang sama. Rasul Paulus mencatat peristiwa ini dalam 1 Korintus 15, ayat 6. Ia menyatakan bahwa sebagian besar dari pria dan wanita ini masih hidup ketika ia menulis surat ini, sekitar tahun 55 Masehi. Tidak diragukan lagi mereka memberitahu orang lain tentang mukjizat ini. Saat ini, psikolog mengatakan tidak mungkin bagi sekelompok besar orang untuk mengalami halusinasi yang sama sekaligus. Kelompok-kelompok yang lebih kecil juga melihat Kristus yang bangkit, seperti para rasul, dan Kleopas dan rekannya. Mereka semua melihat hal yang sama, dan dalam kisah para rasul, mereka menyentuh Yesus, dan memperhatikan saat memakan makanannya. Teori halusinasi selanjutnya terbantahkan, karena setelah kenaikan Yesus ke surga, penampakannya tidak terjadi lagi. Bukti kebangkitan yang keenam. Pertobatan Paulus. Kisah pertobatan Paulus merupakan catatan kehidupan seorang yang dicatat Alkitab, berubah drastis, dari seorang pembenci menjadi seorang pembela iman kepada Kristus. Sebagai Saulus dari Tarsus, ia adalah seorang pembenci dan penganiaya agresif dan kejam pada gereja mula-mula. Tapi Tuhan kita merubahnya menjadi seorang yang setia dan taat akan Tuhan, dengan cara yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada Paulus di jalan Damaskus, Paulus berubah menjadi misionaris Kristen yang paling berani dan bersemangat. Ia menanggung 5 cambukan, 3 pukulan, 3 kali kapalnya karam, pelemparan batu, kemiskinan, hinaan dan ejekan selama bertahun-tahun. Yang pada akhir hidupnya harus menerima hukuman pancung dari Kaisar Romawi Nero, karena Paulus menolak untuk menyangkal imannya kepada Yesus. Apa yang bisa membuat seseorang dengan pasrah menerima, bahkan menyambut keputusan ekstrim seperti itu? Orang-orang Kristen percaya pertobatan Paulus terjadi, karena ia bertemu langsung dengan Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian. Bukti kebangkitan yang ketujuh. Mereka mati demi Yesus. Banyak sekali orang yang telah mati bagi Yesus, benar-benar yakin bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Tradisi mengatakan 11 rasul pertama mati sebagai martir bagi Kristus kecuali Rasul Yohanes, yang meninggal alami. Berikutnya Rasul Paulus juga gugur sebagai martir. Ratusan, mungkin bahkan ribuan orang Kristen mula-mula mati di arena Romawi, dan di penjara, karena iman mereka. Selama berabad-abad, ribuan orang lainnya telah mati bagi Yesus, sebagai martir dalam menyebarkan berita Injil, dan karena mereka percaya kebangkitan itu benar. Bahkan saat ini, masih banyak orang-orang menderita penganiayaan, hinaan dan ejekan, karena mereka memiliki iman bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Sebuah kelompok yang terisolasi mungkin menyerahkan hidup mereka untuk seorang pemimpin sekte. Tetapi para martir Kristen telah mati di banyak negeri, selama hampir 2000 tahun, karena percaya bahwa Yesus menaklukkan kematian, untuk memberi mereka hidup yang kekal. Bukti kebangkitan yang ke-8. Bukti sejarah non-Alkitab. Inilah bukti-bukti sejarah non-Alkitab, tentang kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar terjadi, berdasarkan catatan beberapa sejarawan non-Kristen. Yang pertama, bukti sejarah non-Alkitab yang dicatat oleh seorang Flavius Josephus, yang lahir tahun 37 Masehi, di Yerusalem, dan meninggal tahun 100 Masehi, di Roma. Flavius adalah seorang pendeta, sarjana, dan sejarawan Yahudi, yang menulis karya-karya berharga, tentang pemberontakan Yahudi tahun 66 sampai tahun 70 Masehi, dan sejarah bangsa Yahudi sebelumnya. Testimoni Flavianus, dalam buku 18, Josephus menulis tentang Yesus sebagai seorang yang disebutnya, orang bijak,
yang melakukan perbuatan-perbuatan mengejutkan, dan mengajarkan kebenaran. Dia juga menyebutkan bahwa Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus, atas tuduhan dari para pemimpin Yahudi. Namun, sebagian besar sarjana modern percaya bahwa bagian ini telah mengalami interpolasi atau penambahan oleh penulis Kristen kemudian. Pada referensi nomor 2, dalam buku 20, Josephus menyebutkan Yakobus, saudara Yesus, yang disebutnya Kristus. Referensi ini dianggap lebih otentik dan tidak mengalami banyak perubahan oleh penulis Kristen. Yang kedua, bukti sejarah non-Alkitab yang dicatat oleh seorang Cornelius Tacitus, yang lahir tahun 56 Masehi dan meninggal sekitar tahun 120 Masehi. Dia adalah seorang orator dan pejabat publik Romawi, mungkin sejarawan terbesar dan salah satu penulis prosa terhebat yang menulis dalam bahasa Latin. Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Romawi terkenal, secara tidak langsung menulis tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam karyanya yang berjudul Annales, bab 15, ayat 44 Tacitus menyebutkan tentang eksekusi Yesus oleh Pontius Pilatus pada pemerintahan Kaisar Tiberius. Tacitus juga mencatat bahwa setelah kematian Yesus, muncul sebuah tahayul yang sangat merugikan, yang menyebar dari Yudea ke Roma. Kata tahayul yang sangat merugikan, di sini sepertinya merujuk pada kebangkitan Yesus Kristus, dari kematian yang dianggap tidak logis, tapi pada kenyataan hal itu menjadi isu yang besar. Yang ketiga, bukti sejarah non-Alkitab yang dicatat oleh seorang Lucianus dari Samosata, hidup antara tahun 125 hingga tahun 180, adalah seorang satiris, ahli retorika, dan penulis pamflet Suriah yang dihelenisasi yang paling dikenal, karena gaya khasnya yang suka bercanda. Dia sering mengejek tahayul, praktik keagamaan, dan kepercayaan pada hal-hal gaib. Dalam tulisannya, Lucian sering mengejek berbagai kelompok, termasuk orang-orang Kristen. Dia tidak secara khusus menulis tentang kebangkitan Yesus. Dalam karyanya, The Passing of Peregrinus, Lucian menyebutkan bahwa orang-orang Kristen menyembah seorang pria yang disalibkan di Palestina, yang memperkenalkan agama baru. Lucian mencatat bahwa orang-orang Kristen percaya pada kehidupan kekal, dan mengikuti ajaran Yesus, tetapi dia tidak memberikan rincian tentang kebangkitan Yesus. Demikianlah, bukti-bukti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 7 bukti yang terdapat di dalam Injil, yang ditulis para rasul, orang-orang yang hidup berdampingan dengan Yesus. Meskipun ada ketidaksamaan dalam penulisan, ini semua menunjukkan independensi penulis, dan bahwa penulisan tidak dibuat-buat, dan tidak direncanakan. Apa yang ditulis oleh 4 rasul Kristus tersebut, benar adanya dan saling melengkapi. Selain bukti dari tulisan para rasul Kristus, ada juga 3 bukti sejarah yang ditulis dan dicatat dari ahli-ahli sejarah. Ada sejarawan Yahudi, ada sejarawan Romawi, orator dan penulis Romawi, termasuk Sanhedrin Yahudi. Mereka semua bukan pengikut Kristus, dan bisa dikatakan mereka bukanlah simpatisan dan bahkan ada yang tidak menyukai Kristus. Kitab suci agama mana di dunia ini yang isi kitab suci bersesuaian dengan bukti-bukti sejarah? Hanya kitab suci umat Kristianilah yang terbukti, satu-satunya agama yang selaras dan teruji dengan bukti-bukti sejarah. Akhirnya dapat kita simpulkan secara singkat bahwa Yesus itu benar-benar mati, dan benar-benar bangkit dari kematian. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, Dia genapi semua janjinya. Dia korbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib dan bangkit, bagi kita umat yang berdosa. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.